Ketika tahu nggak? ketika begini kakak, sama ketika begini. Ketika Nabi Muhammad adalah itu ruh cahaya Allah yang Di dititipkan mana kepada dalilnya? Di mana dalilnya Muhammad adalah cahaya? roh Allah, Jangan menipu di nur sini. Allah. Di mana dalilnya Muhammad adalah cahaya? Dengar kakak. Pandangan Perspektif Kristen, beda dengan paradigma Mukidi. perspektif kakak. Menurut Gitu. Kristen, Paradigma nyambung gak lu? Arti paradigma apa nggak? tahu. Pengertian paradigma apa? Nah, gua nanya sama lu. Iya, pengertian paradigma apa? Paradigma apa? Gue bilang sana, makanya gue bilang. Kamu mau bilang ilahmu adalah Tuhan Yesus gitu? Enggak lah. Oh, berarti ada lebih dari satu dong Tuhan. Tapi Yesus kan mati, Mbak. Kan sudah bangkit. Karena kamu libur hari Minggu kan? Biar Makanya kenapa bagaimanapun semua Tuhan makhluk di dunia menciptakan ini Mbak. itu libur hari Minggu. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini tidak mampu menjelaskan kalau Tuhan memang satu. Akan tetapi, kenapa di dunia ada banyak Tuhan? Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Kita lihat ini setuju nggak ini temennya ya? Agak-agak ya. Bang. Aduh, halo Ansar. Ya, halo Kak Agatha. Pak Ansar setuju nggak sama temenmu yang tadi Pak? Yang mana? Yang barusan Pak. Aku udah nyimak tadi. Ngomong apa? Enak lagi kok yang tadi. Siapa tahu. Aduh, yang tadi naik lagi. Ini bener Oke, nggak oke, nih? oke. Naik lagi. Halo, Halo Yusuf. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Si Aldi itu, Pak. si Aldi tadi itu ini teman-teman Edis, Teman-teman Edis itu siapa? Edis TV. Dia jadi mereka itu mau samakan Kristen sama Islam. Siapa Bahwa itu? bahwa apa namanya? Muhammad itu Allah itu sendiri. Siapa itu mereka? Itu Aldi tadi. Ah, itu siapa? Si Aldi itu aku seriusan nggak kenal. Aldi tadi itu ini Kristen. Kristen. Mm-mm. Kok bisa Aliran Kristen? mereka itu menyamakan Muhammad itu sama kayak Isa, sama kayak Yesus. Jadi Yesus itu Allah itu sendiri, mereka jadikan Muhammad itu Allah itu sendiri juga. Nah, Sekarang kalau bukan menurut begitu kamu konsepnya. tuh, kalau menurut kamu Islam asli nggak? Takutnya ini Islam palsu. lah. Islam dong. Oke, menurut kamu gimana? Makanya aku juga bingung. Betul nggak tuh yang dia bilang? Enggak benar Kak. Islam itu enggak ada yang menuhankan manusia. Betul. Udah simpel aja sampai di situ. Oke, tapi kamu percaya Tuhan itu satu? Tuhan itu satu Kak. Berarti Pencipta berarti langit dan bumi. Tuhannya orang Hindu juga Tuhanmu? Tuhannya orang Hindu. Konsep ketuhanan mereka berbeda sama konsep ketuhanan Islam kan? Loh, berarti udah ada lebih dari satu dong Tuhan. Enggak, satu aja. Kalau Tuhan satu, orang Hindu juga punya Tuhan. Orang Hindu berbeda pemahaman konsep ketuhanan. Berarti Tuhan mereka nggak ada? Tuhan mereka ada kan? Siwa. Ada. Berarti Siapa lagi Tuhan tuh? nggak satu dong. Siwa, ada siapa lagi? Banyak kan? Tokoh-tokoh Tuhan dalam Hinduisme. Iya, makanya saya tanya, kalau kamu bilang barusan Tuhan ada satu, ternyata Hindu juga punya Tuhan yang lain. Berarti lebih dari Dalam satu dong. paradigma Islam bahwa Tuhan itu pencipta alam semesta hanya satu.
Oke. Paradigma di dalam iman Islam ini kan baru ada di abad ke-7, lebih duluan Hindu. Enggak. Bisa jadi lebih benar Dulunya itu Tuhannya orang Hindu. dikenal itu ilmu tauhid, Kakak. Di mana ada ilmu tauhid? Ilmu tauhid itu, agama tauhid itu, agama tauhid itu hanya mengenal satu Tuhan, kayak Musa, Tuhannya itu Elohim. Orang Kristen juga Tuhannya satu. Apa kamu bilang itu juga Islam? Apakah Bapa itu Tuhan menurut Kakak? Tuhan. Apakah Yesus itu Tuhan menurut Kakak? Perkataannya Tuhan saya pasti Tuhan. Enggak, Karena Yesus itu adalah aku, perkataan Bapa. Apakah Yesus itu Tuhan menurut Kakak? Ya karena itu perkataannya Bapa. Yesus itu adalah perkataan Bapa. Ya, nah, Kakak ini menjelaskan firman itu dalam bentuk kata-kata atau definisi bentuk? Firman itu tidak berbentuk kata-kata karena firman itu lebih dari kata-kata. Firman itu lebih kepada pikirannya Allah, kehendaknya Allah. Pikirannya Allah jadi daging, begitu? Kalau pikirannya Allah sudah pasti Allah dong. Ya, itu tadi yang dijelaskan oleh teman Kakak si Mungkin nggak Aldi. suaranya Yusuf bukan Yusuf? Itu tadi yang dijelaskan Kamu, oleh Aldi misal tadi, kamu adalah seorang bahwa polisi, gitu. ketika firman itu Kakak jelaskan Ya, masalahnya firman kau, perkataan kau, itu kan cuma bisa jadi suara. Perkataannya Allah kami lebih dari menjadi suara. Makanya saya tanya, misalnya Yusuf adalah seorang polisi. Berarti representatif suara menurut Kakak adalah Misalnya Yusuf ini kan seorang polisi. Apa suara Yusuf nggak polisi? Iya, tapi udah berpisah dari Ya udah. Jadi tapi sudah kamu berpisah dari bertanya, misalnya apakah Bapak itu rambut Tuhan? Kakak. Tuhan. Misalnya rambut Kakak adalah rambut Kakak. Kalau udah berpisah dari badan Kakak. Rambut bukan titik kesadaran karena Allah itu kesadaran. Allah itu bukan rambut. Gini, apakah tangan Kakak ketika pisah dari tangan Kakak itu tangan Kakak? Substansi dari manusia, Bang, itu tubuh, nafas, dan pikiran. Bukan Iya. kau pretelin, kau Analoginya mutilasi begini loh. satu-satu. Analoginya begini, ketika rambut Kakak sudah berpisah dari kepala Kakak, apakah dibilang rambut Kakak? Gini ya, Bang ya. Substansi dari manusia itu adalah tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu substansi dari manusia yang adalah tubuh, lalu pikiran, lalu nafas. Anda tahu nggak? Ketika begini Kakak, sama ketika begini. Ketika Nabi Muhammad adalah itu ruh cahaya Allah yang dititipkan Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Muhammad adalah roh, cahaya? roh Allah. Jangan menipu di Nur sini. Allah. Di mana dalilnya Muhammad adalah cahaya? Dengar Kakak, sama dengan tadi Aldi, bahwa ketika dia menjadikan Muhammad itu adalah nur Allah itu sendiri, Di mana dalilnya? Allah itu sendiri, maka disitulah konsepnya yang salah. Di mana dalilnya? Bahwa Di mana Muhammad dalilnya itu Muhammad adalah cahaya? manusia biasa, tapi proses penciptaan. Di mana atau dalilnya ruhnya, Muhammad adalah nur cahaya? Mana dalilnya? roh dia penciptaannya begini Kak. Kalau dalam Islam, setiap Islam mengetahui bahwa penciptaan Nabi Muhammad itu adalah nurnya Allah yang diambil dari proses Dalilnya penciptaan. mana? Dalil. Heeh. Saya nggak bawa device dua. Iya betul, saya nggak bawa device dua. Kalau Ya, lu ada nggak sih. bawa kita- dalil, terus lu bawa asumsi. Ya. Bukan asumsi Ngobrol loh, apa? bukan asumsi. Itu asumsimu. Saya naik ini hanya menjelaskan bahwa keterangan si Aldi tadi berbeda Ya udah kamu pandangan dengan jelaskan Islam. aja dulu kalau Allah atau Tuhan itu satu. Kenapa ada banyak Tuhan yang lain? Kamu harus cari tahu itu. Balik lagi kita ke pernyataanmu yang pertama. Kalau Tuhan satu pastikan. Paradigma apa dulu ini? Menurut Kakak paradigma apa? Paradigma Muslim. Loh, iya kan mulai dari perspektif pandangan- bukan pandangan paradigma. keimanan Muslim. Perspektif kok paradigma. Iya, pandangan Ya pandangan kita. itu bukan dari paradigma kamu, tapi Nah, gini. perspektif namanya. Walah, Oke, paradigma kita tentang beragama kan beda-beda. Lu bedain dulu arti perspektif dengan paradigma. Lu mau kemana? Iya, paradigma kita tentang beragama ini kan beda-beda. Perspektif Kakak menurut pandangan Perspektif Kristen. beda dengan paradigma, Mukidi. Perspektif Kakak menurut Gitu, Kristen. lu paradigma, nyambung gak lu? arti Paradigma apa nggak? Pengertian paradigma apa? Nah, gua nanya sama lu. Iya, pengertian paradigma apa? Paradigma apa? Lu googling sana, makanya gue bilang. Paradigma itu narasi pandangan. Lu salah. Pandangan. Narasi lu salah. Ketika lu bilang Paradigma itu pandangan. Ya, paradigma kok pandangan.
Coba apa? Ya udah lu paradigma cari itu? definisinya paradigma pandangan. Ya, apa paradigma? Apa artinya paradigma? Ya kamu, orang Ya. kamu yang bawa narasi paradigma. Iya, makanya saya katakan paradigma itu pandangan. Oke, sekarang saya tanya kamu. Sama tidak paradigma dengan perspektif? Sama, dilihat daripada literasi bahasanya. Itu adalah sebuah pandangan kita, paradigma kita tentang pandangan Aduh, gini ya Bang ya. perspektif. Ini pola pikir dengan cara pandang itu beda. Lu paham dulu. Perspektif, pola atau Paradigma itu adalah pola berpikir manusia dalam suatu masyarakat. Kalau perspektif itu baru titik pandang seorang per orang. Lu aja nggak ngerti tata bahasa. sama aja. Ketika Oke, kita dalam perspektif paradigma seseorang atau perspektif Nih, seseorang. Udah gua kasih tahu definisinya, lu kan nggak tahu dari tadi. Yang gua tanya adalah bagaimanakah kerangka berpikirmu tentang Tuhan adalah satu? Nah itu betul, kerangka berpikir itu adalah paradigma. Seperti apa? Paradigma Seperti apa? itu rangka berpikir. Beda paradigma. Ini makanya yang gua tanya lebih menjurus ke lu karena perspektif itu lebih menyudutkan kepada titik poin apa yang mau kamu Kan? simpulkan. Kalau Kan? paradigma itu dari banyak pola pikir, makanya saya bilang dari perspektif agamamu Yo. Tuhan yang satu itu seperti apa? Itu. Yo, kan saya bilang. Paradigma itu adalah kerangka berpikir. Kita di Muslim tidak sama. Dengar. Bagaimana perspektif dari agamamu tentang Tuhan adalah satu? Itu gak usah lagi. Udah gua kasih tahu definisinya, lu yang nggak paham. Coba. Ya udah gini. Perspektif Ya udah Islam gini. Saya tentang jelaskan Tuhan ya itu dari satu pandangan bagaimana? Islam ya. Pandangan Islam itu meyakini bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, maha kuasa, maha besar. Tidak ada satu orang Muslim pun di dunia ini yang tidak menarasikan bahwa Allah itu maha besar. Maha Kalau Tuhan besar. satu. Kakak. Kalau Tuhan Kalau maha satu. besar itu, Kalau Tuhan satu, kita bicara satu kok maha besar. Kau tuh nggak iya kan tahu. saya sudah bilang tadi bahwa maha esa. Saya tanya, kalau Tuhan itu satu, saya nggak ngomongin maha esa. Dari tadi saya nggak bilang itu. Kalau Tuhan itu satu, kenapa ada banyak Tuhan di dunia ini? Itu kau Satu jelaskan. kakak. Esa itu satu. Astaga, iya. Kalau memang Tuhan itu satu, kenapa ada banyak Tuhan? Kenapa ada banyak Tuhan di dunia begitu? Ya iyalah, masa di tas Nah satu? itulah makanya tadi Itulah, kembali kepada kerangka pikir manusia Kau itu jelasin sendiri. dulu, kau jelasin. Kalau memang kau percaya Tuhan itu satu, kenapa Hindu juga punya Tuhan, Kristen juga punya Tuhan? Gini Ayo loh, pertahankan. Kan saya sudah bilang bahwa paradigma pandangan Memang orang on. Paradigma. Ini nggak ngerti. Paradigma itu apa? Perspektif itu apa? Kau pakai kata-kata aja kok nggak belepotan. Itu. Yang gua tanya itu adalah, kalau memang Tuhan itu satu, kenapa ada banyak Tuhan di dunia ini? Itu yang harus kau pertahankan. Bukan pakai bahasa tinggi. Orang dia pakai bahasa belepotan kok bahasa tinggi. Bukan bahasa tinggi tuh, bahasa belepotan. Ibarat kata dia makan steak tapi ditaruh di kepalanya. Itulah steaknya, bukannya dikunyah di mulut. Steak itu dimakan, dipotong, dimasukin mulut, ini dimasukin ke kuping, ke kepala. Jadinya kayak begitu. Paradigma nggak nyambung. Pertahankan dulu itu. Kalau kamu mengatakan Tuhan itu satu, kenapa ada banyak Tuhan? Kau harus jelaskan itu. Nggak nyampe memang kepala kau. Apa? Paradigma. Inilah, kebanyakan makan asumsi ya kayak gini. Udah, saran bunda kalian tuh banyak-banyak makan dedek. Halo. Halo, Mbak Agatha. Ya, Islam Kristen. Islam, Mbak Agatha. Islam. Oke. Kamu setuju nggak kalau Allah atau Tuhan itu satu?
Gimana? Kamu setuju nggak kalau Tuhan itu satu? Kalau mendukung Islam ya setuju lah, Mbak Agatha. Kalau kamu setuju Tuhan itu satu, berarti itu bertentangan dong dengan realita. Enggak dong. Karena Maksud Tuhan kita banyak. punya Tuhan, orang Kristen punya Tuhan. Udah banyak Tuhannya. Nah, Tuhan tuh ya satu lah, masa banyak. Loh, kalau Tuhan satu tidak sesuai dengan realitanya. Karena realitanya ada banyak Tuhan di dunia ini, betul nggak? Ya, kalau itu kan ajarannya Mbak Agatha kali. Berarti nggak bisa dibilang Tuhan satu. Kan Esa, sampean aja bilang Esa. Iya, kalau Tuhan jadi itu satu, buktinya ada begitu banyak Tuhan di dunia ini. Berarti gagal dong Tuhan mengaku satu. Udah lah. Kalau Tuhan banyak ya berebutan nanti dia. Loh makanya, Nanti kita makanya ciptakan. Tuhan itu ada banyak, makanya ada banyak agama, ada pemeluk agama bermacam-macam Esa dia gitu. merupakan zat. Ya, kalau Zat, ya. Tuhan satu, apakah kamu mau bilang Tuhannya Hindu Tuhanmu juga? Enggak lah. Berarti kalau Tuhan Tuhannya mereka, Tuhannya Hindu mereka. beda, berarti udah ada dua nih. Betul nggak? Belum saya masukkan lagi Tuhannya orang Kristen. Berarti udah lebih dari satu Ya dong. kalau masing-masing agama ya satu-satu lah mereka. Makanya saya Tuhannya- bilang pada realitanya, pada kenyataannya, Tuhan itu lebih dari satu. Kalau Betul? menurut agama kami satu, anak agama nih Agatha ya satu. Enggak, bahkan Ya. menurut agamamu Tuhan juga tidak satu. Ya kan? Iyalah. Jadi berapa? Oke. Nanti marah. Ah, Marah Tasya nanti Mbak Agatha. Oke. Kita baca Anisa ayat 64 ya. Nih. Coba. Mana? Tuh, coba baca. Ini Anisa ayat 64. Nih, coba baca. Nggak kelihatan ya? Bacakan aja. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Kami siapa? Allah siapa? Nih, ada berapa ini? Kami ya Kami ya siapa? Allah. Kami Allah. Terus di bawah dengan izin Allah. Gimana? Kami itu kata jamak atau tunggal sih, Bang? Hah? Kalau Allah kata tunggal. Lalu kami tidak mengutus seorang rasul tanpa izin Allah. Ada kami, ada Allah. Kami itu kan istilahnya kekuasaannya. Oke. Terus minta izin sama Allah. Gimana tuh? Ya kan dia sendiri. Dia sendiri Allah. gimana? Apakah dia minta izin? Dia kan mewujudkan dirinya. Yang penting sampai berangkat Nah. dulu ke sana sama Udin, ya kan? Gimana itu, Bang? Saya semua belajar Noise ini Mbak Agatha, noise. Nanti aja dulu, turun dulu dah. LDKK, nanti Pak Eko bisa sampaikan Islam. Belum lagi ini, Bang. Al-Ma'arij ayat 40. Sampai import Madura. Kalau ada satu bis ingatlah. Oh iya. Ini siapa lagi, Bang? ini aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur. Siapa lagi nih si aku? Ya. Halo, Pak Rabo. Halo juga Mbak. Islam Kristen. Islam Mbak. Oke, ada yang mau ditanya? Enggak. Oke, kamu percaya nggak sih Tuhan itu memang satu? Percaya. Oke, tapi itu nggak sesuai kenyataan kan?
Iya. Lah terus bagaimana kamu mempertanggungjawabkan argumentasimu yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu? Sementara realitanya Tuhan itu ada banyak. Wujud Tuhan itu satu, Mbak. Namanya yang banyak. Oke, apakah Tuhanmu namanya Allah? Iya. Oke, apakah Allah itu nama lain dari Tuhan Yesus? Mungkin. Apakah Allahmu pernah jadi manusia? Gimana? Awamu menjadi manusia. Apakah Allahmu pernah jadi manusia? Karena Allah kami itu pernah jadi manusia, itulah Tuhan Yesus. Aku nggak pernah mati, Mbak. Jadi nggak pernah jadi manusia. Berarti bukan sama dong Tuhannya. Namanya beda. Iya, namanya beda. Tapi sama Di nggak? situ, sebentar. Di situ Allah apa Yesus ya? Yesus itu adalah Allah dan manusia. Allah dan manusia, bukan Bapak. Bukan. Beda lagi. Bukan beda lagi. Memang beda. Oh, beda. Beda dong. Coba. Kalau memang Tuhan itu satu namanya yang berbeda, apakah Tuhan Yesus itu adalah Allahmu? Enggak, Mbak. Enggak mengenal lah tuh. Berarti ada dua dong Tuhan, lebih dari satu dong. Namanya yang beda kali gitu loh. Namanya beda, namanya ya, berarti banyak. Kalau namanya beda berarti Tuhannya juga beda dong. Namanya banyak gitu maksudnya, Mbak. Maksudnya Iya, tuh, berarti Allahmu adalah Tuhan Yesus, cuman beda nama aja gitu. memang Yesus menciptakan langit dan bumi. Iya dong, bahkan dia duluan yang mengklaim dirinya pencipta langit dan bumi sebelum ilahmu di dalam kitabmu di abad ke-7. Aduh, siapa yang gebet abang? Alkitab orang Kristen itu udah duluan ada. Tuhan Yesus itu sudah mengaku Allah Iya. di abad 1. Ilahmu kan baru abad 7 kan? Iya. Nah, berarti kamu mau bilang ilahmu adalah Tuhan Yesus gitu? Enggak lah. Oh, berarti ada lebih dari satu dong Tuhan. Tapi Yesus kan mati, Mbak. Kan sudah bangkit. Hanya kamu libur hari Minggu kan? Biar Makanya kenapa bagaimanapun semua Tuhan makhluk itu di tidak dunia pernah ini mati, itu libur hari Minggu karena itu hari Mbak. kebangkitan Tuhan. Mbak. Di mana ada cerita Tuhan itu mati, Mbak? Kalau enggak Tuhannya Mbak sendiri itu. Karena di abad 1 memang jelas ada kematian. Makanya di kalendermu ada kan memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, itu aku bikin heran, Mbak. Dunia Itu secara yang bikin aku internasional sudah mengakui itu sebelum Nah, iya. ada kitabmu. Nah, ya itu yang bikin heran, Tuhan kok mati gitu loh. Oh, yang bikin heran itu kenapa kamu tidak bisa membuktikan Tuhan itu satu? Mengaku Tuhan itu satu tapi nggak bisa dibuktiin Tuhan yang satu. Tuhan yang maha hidup itu loh yang satu, Mbak. Yang mana yang satu itu? Yang hidup, yang menghidupkan sampean Oke. itu. Buktikan kalau yang menghidupkan saya itu adalah Tuhanmu. Duh. Memang kamu sampean mati? Minimal kalau dia mengaku sebagai Tuhan yang menghidupkan saya, satu orang mati dulu deh dihidupkan. Siapa? Ayo. Sekarang Mbak hidup enggak? Saya hidup karena Tuhan saya, bukan karena Tuhanmu. Oh gitu ya. Loh ya iyalah, kamu juga hidup karena Tuhan saya. Karena Tuhan saya itu udah lebih awal mengaku dirinya Tuhan dibandingkan ilahmu. I'm not alone. Soalnya orang Kristen itu duluan ada dibandingkan kalian. Itu fakta. Itu fakta. Coba, bisa nggak kamu buktikan? Memang sampean hidup itu karena kehendak sampean sendiri apa gimana? Ya karena Tuhan saya, orang udah saya bilang, Tuhan saya yang ciptain saya. Saya hidup karena Tuhan saya. Dalilnya ada. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yang karena Dia kita hidup. Nah, sama kalau gitu. Oh, jangan niru-niru dong. Itu kan pernyataan. Jangan niru-niru. Memang Oh, hidup itu udah ada di abad 1 pengakuan Tuhan saya.
Kok kau sama-sama? Ide dong, minimal ide sedikit. Jangan disamain dong perkataan Tuhan saya dengan Yang Tuhan Anda. nyamain, memang Tuhan saja itu hidup, itu menjadi sifatnya. Coba buktiin kalau Tuhanmu hidup. Itu dulu. Setidaknya dia datanglah kepada satu bangsa. Setidaknya dia datang menampakkan diri kepada manusia gitu. Buktiin dulu hidupnya. Loh, kalau dia nggak bisa membuktikan dia hidup, ya boro-boro ngasih hidup. Ya sih, bener nggak? Logikanya gitu. Oke. Yang pertama, Anda gagal membuktikan Tuhan itu satu, karena pada kenyataannya Tuhan itu ada banyak. Yang kedua, Anda tidak bisa juga membuktikan Tuhanmu itu menghidupkan, bahkan wah, ya Bang ya, coba dipikirkan lagi dan direnungkan lagi. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.